Berbicara mengenai hacking, kami di sini akan memberikan informasi mengenai apa itu hacking dan penjelasan yang lainnya. Hacker adalah orang yang mempunyai skill pemrograman yang tinggi dan mampu menerobos ke dalam suatu sistem keamanan komputer atau jaringan komputer untuk tujuan tertentu. Hacker memiliki pemahaman lebih lanjut mengenai komputer, jaringan, dan pemrograman ataupun perangkat keras. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang white hat hacker, black hat hacker, dan grey hat. Apa itu? Ya, itu adalah jenis-jenis hacker. Yang pertama kita akan membahas tentang white hat hacker atau white hat hacker disebut juga dengan hacker topi putih. Hacker topi putih ini adalah hacker yang secara sah atau secara legal. Karena white hat hacker ini adalah hacker yang disewa atau diutus oleh sebuah perusahaan, baik itu developer atau perusahaan software, untuk menjaga keamanan cyber mereka, seperti menjaga dari serangan malware, phishing, dan DDoS dari serangan dari luar. Yang kedua, kita akan membahas tentang black hat hacker atau hacker topi hitam. Nah, hacker topi hitam ini hacker yang berbalik dari hacker topi putih atau white hat hacker, karena mereka ini adalah hacker yang melakukan aktivitas kriminal atau aktivitas ilegal. Mereka ini biasa bertujuan untuk mencari uang atau hanya kesenangan pribadi saja, seperti doxing, phishing, dan malware. Itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh black hat hacker. Lalu yang ketiga, tidak ada grey hat hacker. Grey hat hacker ini adalah topi abu-abu. Jadi mereka berada di tengah-tengah di antara black hat hacker dan white hat hacker. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena mereka bekerja sesuai utusan atau kemauan diri sendiri. Misalnya mereka diutus untuk menjaga keamanan suatu perusahaan, mereka akan menjadi white hat hacker pada saat itu. Tapi ketika mereka diutus untuk menjadi black hat hacker, seperti untuk mencuri data atau mengintai perusahaan lain, mendidos perusahaan lain, mereka bisa menjadi black hat hacker di situ. Jadi faktor-faktor pendukung ada hacker adalah karena akses internet yang tidak terbatas, lalu kelalaian penggunaan komputer atau internet, lalu ada juga banyaknya sekuritas yang masih lemah, dan juga manusia yang mudah diralat dengan uang. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh hacker? Yang pertama itu virus. Program komputer yang dapat mengandalkan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Terus yang kedua ada browser hack. Browser dapat direntas melalui beberapa aktivitas atau malware yang mengubah pengaturan browser tanpa izin Anda dan pengarahan pengguna ke situs web lain yang menyertakan kampanye iklan berbahaya. Yang ketiga, DDoS. DDoS ini merupakan kepemilikan dari Distributed Denial of Service atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penolakan layanan secara terdistribusi. DDoS adalah jaringan serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. Yang ketiga, ada tujuan dari hacker. Yang pertama, mencuri atau membocorkan informasi. Salah satu alasan paling umum bagi hacker untuk mencuri atau membocorkan informasi ini berupa data dan informasi tentang pelanggan Anda, karyawan internal Anda, atau bahkan data pribadi khusus untuk bisnis Anda. Yang kedua, ada disrupt server. Hacker suka mengambil sesuatu dan kemudian juga meninggalkan pernyataan di situs web. Lebih lanjut itu tentang Yang ketiga, tujuan dari hacker. Yang pertama, mencuri atau membocorkan informasi. Salah satu alasan paling umum bagi hacker untuk mencuri atau membocorkan informasi ini berupa data dan informasi tentang pelanggan Anda, karyawan internal Anda, atau bahkan data pribadi khusus bisnis Anda. Disrupt service. Hacker suka mengambil sesuatu dan kemudian juga meninggalkan pernyataan di situs web. Tetapi, hacker juga berhasil menghapus banyak layanan dengan membuat bot yang membanjiri server dengan lalu lintas, sehingga menyebabkan crash. Yang terakhir, uang. Ini yang biasanya ditakuti oleh semua orang. Kami telah melihat banyak mistis menjangkau pada tahap ketika mereka telah dihack dan seorang hacker menuntut uang. Hacker hanya merentas bisnis dan meminta tebusan bagi mereka juga mencoba merentas akun pengguna biasa dan mencoba memanfaatkan hal-hal seperti perbankan online
retail online, dan lain-lain yang melibatkan transaksi keuangan. Welcome to this tutorial on how to perform a denial of service attack or a distributed denial of service attack using HPing3, and we're going to be using Backtrack 5 to do this. This here is our Windows 7 machine. This will be our victim. This over here is our Backtrack 5 box. This will be our attacker. The very first thing we need to do is grab the IP address of our victim. We'll do an IP config, and you'll see our victim's IP address is 10.02.15. We head over to our Backtrack box. Now if you don't already have HPing3, you can do apt-get install HPing3, but it should already be on here by default. If you're using a Ubuntu machine, then you can just type in sudo apt-get install HPing3, because Ubuntu doesn't allow you to run the bash as a root unless you do a sudo bash, and then you can run it as root and not have to do the sudo for any of the commands you type in. So what we're going to do is we're going to do HPing3, we're going to do a flood, and we're going to do a flood of SYN packets, and we are going to attack 10.02.15. Go ahead and press enter. So if we do a ping yahoo.com, and we're going to continuously ping, you'll see right away that we cannot ping it. We're getting hit with a ton of SYN packets. As you can see, it did resolve yahoo.com to the IP address. Now it's better when you're doing a denial of service attack to use more than just one machine, especially if it's a server. As you can see, it'll also be better if you're using a physical machine to do this rather than a virtual machine. So if we go ahead and exit out of there, there's more than just a flood you can do with HPing3. So you can also do, we are going to do spoof. We're going to spoof the gateway, and if a administrator looked at the network traffic, they would see that, hey, for some reason the gateway the gateway is flooding our server. So this is just a nice little way to do a denial of service attack on your friends or something like that, or distributed denial of service attack. I'm not responsible for anything that you do with HPing3. I'm just showing you how to use it and how it can be used, especially to spoof packets, so it would look like it's coming from somebody else when in all actuality it's coming from you. So if you want to view more videos like this, head over to thegeeknet.com. Hope you learned something new, and thank you for watching.